Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya aku, Delia Ritnaliati. Hai, di video kali ini aku mau sharing tentang pribadi aku. Jadi siapa sih aku di masa kecil sampai sekarang ini. Kebetulan hari ini tanggal 21 Maret ini adalah ulang tahun aku. Jadi aku pengen sharing aja tentang pribadi aku supaya kalian bisa kenal lebih jauh lagi tentang aku. Jadi aku terlahir dari kedua orang tua yang utuh. Dan dulu aku sangat dimanja dengan kasih sayangnya mereka. Sampai aku pengen mainan pun aku punya banyak mainan. Dan kalau aku pengen jajan apapun dia selalu ngasih ke aku. Dan pokoknya aku selalu dapat kasih sayang yang penuh dari mereka. Tapi itu nggak berlangsung lama. Aku dulu baru masuk TK, awal-awal lah baru daftar ke TK gitu. Mereka itu sering banget bertengkar, sampai aku tuh nangis depan mereka. Mereka nggak ada yang peduli dengan aku. Dan dulu pertengkaran itu terjadi karena bapak aku selingkuh. Dan ada perempuan lain yang sampai sekarang bapak aku menikah sama ibu tiri aku. Sampai sekarang mereka masih bersuami istri. Dan setelah selalu bertengkar seperti itu, aku baru masuk TK 2 minggu itu mereka bercerai. Mungkin karena perceraian itu mama aku banyak pikiran, yang akhirnya mama aku sakit stroke, gak bisa jalan. Dan dulu itu yang bekerja itu cuma bapak aku. Dan setelah bercerai mama aku sakit, otomatis dia bisa cari uang gitu. Dan aku sendiri aku ikut mama aku. Dan di situ kebetulan om aku ngajak mama sama aku buat tinggal bareng bersama dia. Dan dia juga kebetulan udah menikah. Dan di situ kondisi om aku tuh lagi orang yang ada gitu di kampung aku. Tapi nggak seenak itu. Jadi aku yang dulu masih TK belum bisa merawat diri. Jadi aku dulu mandi masih suka dimandiin. Sekarang jadi mandi sendiri, cuci baju sendiri. Dan aku nggak pernah setrika baju aku. Selama mama aku sakit, itu aku bau dan kucel. Pokoknya setelah bercerai itu kehidupan berbanding terbalik 180 derajat. Yang dulunya aku dimanja, aku diperhatikan, sekarang menjadi memprihatinkan. Dan aku di situ dikasih jajan sama om aku itu 300 rupiah. Itu pun aku nggak pernah nangis kayak kenapa bekal aku jadi sedikit atau apa. Itu aku nggak ngamuk sama sekali karena aku tahu itu uang om aku, bukan uang dari mama aku. Di sekolah pun karena aku kucel dan bau, itu teman-teman aku menjauh semua. Dan ada satu kejadian yang gak bisa aku lupain. Jadi aku jajan ke kantin dan aku jajan baklor. Kalau kalian tahu baklor, itu adalah adonan telur yang digoreng diciptakan yang bulat-bulat kecil gitu. Nah, gak tahu kenapa ada perempuan teman sekelas aku, dia siram adonan itu ke aku. Jadi kena rambut sama seragam aku. Di situ aku nangis karena ya kotor dan bau juga. Terus mereka cuma menertawakan aku. Tapi di situ teman sahabat aku sampai sekarang, dia kan yang jual jajanan di kantin itu. Mamanya sahabat aku itu dia lap-lapin rambut aku sama baju aku. Tapi karena cuma dilap ya, tetap aja masih bau. Itu benar-benar teman aku puas banget menertawakan aku sambil bilang, kamu miskin, si miskin, dasar miskin, kayak gitu. Pokoknya di situ aku cuma nangis. Dan pas aku pulang sekolah, aku bilang ke mamaku, Ma, aku pengen jajan besok bekal 1000 sekali aja. Dan mama aku mau ngasih uang 1000 itu, aku nggak tahu uangnya dari mana, entah itu dikasih ataupun pinjam ke omku. Tapi ada satu syarat sebelum mama aku kasih uang 1000 itu. Jadi dulu aku punya rambut yang panjang. Sebelum mama aku bercerai itu kayak aku ke sekolah pakein jepit-jepitan rambut yang benar-benar cantik, banyak juga koleksinya. Dan ya rapih lah ya rambutnya. Tapi setelah
ini karena aku yang urus sendiri itu jadi gimbal gitu dan banyak kutunya, banyak telur kutunya juga, makanya kecil banget. Jadi mamaku mau kasih aku jajan 1.000 asalkan aku mau gitu dipotong rambut. Padahal aku dulu sayang banget sama rambut aku karena aku suka sekali rambut panjang. Dan karena aku pengen 1.000 itu, aku mau gitu potong rambut. Akhirnya rambut aku dipotong kayak cowok, bener-bener kayak cowok, cuma dicepak gitu. Dan dengan senangnya aku besoknya bisa jajan 1.000. Kalian pas TK, pas hari Sabtu suka disuruh gak sama gurunya buat bawa bekal gitu buat makan bareng sama teman-teman di kelas itu? Kalau aku dulu setiap Sabtu itu disuruh bawa bekal gitu. Dan kebetulan mertua om aku itu buka warung nasi, jadi setiap Sabtu itu aku dikasih bekal dari mertuanya om aku. Tapi guys, setelah aku SMP, mama aku cerita kalau dulu aku dikasih bekal makan Sabtu itu nasinya nasi yang kemarin yang gak habis dijual dan lauknya juga. Tapi aku nggak sakit perut ataupun aku nggak ngerasa kok ini nggak enak atau apa. Nggak tahu kenapa, karena dulu aku bener-bener bisa makan aja aku seneng gitu. Kalau jajan aku cukup jajan di sekolah aja, di sekolah TK. Sekolah agama enggak, ngaji pun aku nggak jajan. Sampai sekarang aku nggak tahu mana nasi basi dan mana nasi yang masih bagus gitu. Karena aku masih bisa makan, sampai sekarang aku masih bisa makan nasi yang manapun juga. Jadi kalau sekarang itu nggak dikasih tahu sama mama aku, ini nasinya udah jelek, jangan dimakan, itu kalau nggak dikasih tahu ya tetap aja aku makan gitu. Dan aku bersyukur banget, gak tahu berapa bulan mama aku sembuh dari sakit stroke itu, dan itu pun nggak dibawa ke dokter. Mama aku mimpi ketemu sama saudaranya mama aku gitu dan bapaknya, yaitu kakek aku. Dia datang ke mimpi, jadi mereka itu pijitin kakinya mama aku sambil bilang cepet sembuh, kamu jangan banyak pikiran, ingat anak gitu. Pokoknya intinya begitulah, mereka tuh nasihatin mama aku dan pengennya mama aku itu sembuh gitu. Dan gak tahu apa, pokoknya ini mukjizat dari Allah mungkin ya, mama aku sembuh, besoknya langsung bisa sembuh, langsung bisa jalan. Dan hari itu juga mama aku pengen balik ke rumah mama, itu nggak mau tinggal lagi di om aku. Setelah mama aku sehat, jadi aku bisa keurus lagi sama mama aku. Dan mama aku kerja ngemute gitu, itu Sunda ya, ngemute apa sih, pokoknya mama aku itu kayak ngejahit manik-manik di kerudung, tapi ngejahitnya itu nggak pakai mesin, pakai tangan gitu, supaya kerudungnya itu ada hiasan manik-maniknya gitulah, pokoknya seperti itu. Dan mama aku juga kerja ngebordir gitu. Dari situ kehidupan jadi normal-normal aja, meskipun ekonomi kita cukup sederhana. Setelah aku beranjak di kelas 4 atau 5 SD, aku lupa lagi, itu terjadi drama bully sama aku. Bulian itu terjadi karena aku kurus. Jadi aku ingat pas kelas 6 SD, timbangan aku cuma 13 kilo. Dan itu benar-benar kurus banget. Nggak tahu kelas 4 atau kelas 5 itu berapa kilo, mungkin 12 kiloan ya. Dan itu aku dikatain cacing. Itu benar-benar buliannya itu nggak di batas wajar. Mereka tuh kayak mengolok-olok saya, udah dasar cacing kayak gitu, dan rame-rame banget ngatain aku cacing. Dan di situ aku cuma bisa nangis. Meskipun aku udah nangis senangis-nangisnya, mereka nggak peduli, mereka tetap ngatain aku cacing. Itu aku selalu dikatain cacing dari mulai aku sekolah SD, sekolah agama, sampai aku ngaji juga, itu tetap aku selalu dikatain cacing. Sampai bulian itu berlangsung selama 6 bulan kurang lebih. Itu menurut aku cukup lumayan lama. Dan aku sampai gak mau sekolah karena aku gak tahan sama buliannya. Sampai mama aku datang ke sekolah buat ngomong sama teman-teman aku supaya berhenti ngebully aku, ngatain cacing gitu. Tapi karena kami orang gak punya, mereka tuh gak denger gitu. Dan tetap aja aku dibully, dikatain cacing. Di situ kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi.
Di situ mama aku cuma kuatin saya supaya udah nggak apa-apa kamu dikatain, toh nanti juga nggak selamanya kamu itu selalu dibully, nanti juga teman-teman kamu capek sendiri buat bully kamu. Dan di situ aku berusaha kuat, dan ya ternyata bener aja tuh bulian itu hilang dengan sendirinya gitu. Setelah aku lulus SD itu karena dulu sempat berebut hak anak, hak asuh gitu. Jadi mama aku disuruh urus aku sampai SD, dan dari SMP itu bapak aku yang urus. Akhirnya SMP aku tinggal sama bapak aku, tapi di rumah bapak aku juga aku dapet drama lagi. Kayak aku pulang sekolah itu harus bener-bener langsung pulang ke rumah, nggak boleh main sama teman gitu, nggak boleh, apalagi kalau dari sekolah langsung main jauh gitu sama teman itu nggak boleh. Karena kalau aku pernah ya sembunyi-sembunyi karena aku saking pengennya main aku itu sembunyi-sembunyi main, dan itu tiap aku sembunyi-sembunyi main itu pasti mereka diemin saya, baik itu bapak aku ataupun ibu tiri aku, pokoknya mereka diemin saya terus. Dan aku selalu merasa gak enak gitu sama mereka. Nah karena aku udah banyak banget rasa gak enak aku di sana, di rumah bapak aku ya, jadi pas awal aku daftar ke SMA itu aku kabur ke rumah mama aku. Dan di situ juga terjadi pertengkaran yang sangat amat hebat. Jadi bapak aku marah banget, bilang katanya gak usah anggap saya bapak kamu gitu. Begitupun dia gak mau nganggap saya itu anaknya gitu. Dan itu berlangsung selama 2 bulan, kita nggak saling kasih kabar gitu. Dan di situ mama aku bilang, coba kamu datang, segimanapun itu tetap bapak kamu gitu. Yaudah aku berani aja datang ke rumah bapak aku. Itu benar-benar nggak ada satu kata pun keluar dari mulut bapak aku, itu nggak, benar-benar nggak ngomong gitu. Tapi kalau ibu tiri aku masih welcome sama aku, masih ngajak ngomong gitu. Dan akhirnya aku pulang, minggu depannya aku datang lagi ke rumah bapak aku dan cuma bilang gini, teh gitu, kan aku suka dipanggil teteh gitu. Dan disitu nggak ngomong lagi. Akhirnya aku pulang lagi, minggu depannya aku datang lagi, dan aku bener-bener pengen gitu, aku tuh udah kangen banget sama bapak aku, kayak aku tuh anaknya gitu loh. Tapi di situ aku berusaha datang nyamperin bapak aku. Di situ bapak aku lagi berkebun gitu di kebun karet, dan aku samperin dia, aku peluk dia, aku minta maaf, dan aku bilang sama bapak aku, jangan khawatir gitu, meskipun aku tinggal di mana aja, aku bakalan tetap sayang sama mereka, dan aku janji bakalan jenguk bapak aku seminggu sekali gitu. Jadi jangan khawatir buat sayang aku tuh terbagi gitu, pokoknya aku rata, aku sayang mereka. Dan di situ kita aku sama papaku pelukan gitu ya, pokoknya nangis, saling maafin. Dan dari situlah kita biasa lagi, seminggu sekali aku jenguk bapakku. Oh iya, aku itu sekolah di SMA cuma berapa bulan ya? 3 bulan kalau nggak salah. Aku karena tinggal di mamaku kan, aku dipindahin ke SMK tuh, karena SMK itu lebih deket ke rumah aku gitu. Setidaknya mengirit ongkos juga, karena mama aku juga keadaannya sederhana banget. Ada satu dimana mama aku lagi bener-bener gak pegang uang. Dulu mama aku ngewarung jajanan gitu, dan banyak yang ngewarung juga. Akhirnya warung mama aku jadi sepi. Sempat lalu aku hampir nggak bisa bayar SPP sekolah aku. Dan dulu itu mau ujian, kalau di sekolah aku orang yang nggak bisa bayar SPP itu ngerjain soal ujiannya itu di belakang, nggak pakai bangku, cuma deprokan aja di belakang. Dan buat bayar SPP itu mama aku kerja nyawah gitu di sawah saudara aku. Dan yang sebelumnya mama aku nggak tahu sawah gitu, maksudnya nggak pernah punya sawah. Jadi setidaknya mama aku nggak tahu gimana caranya kerja di sawah gitu. Dan mama aku dapat upah itu 10.000 per hari.
karena mama aku masih belajar gitu. Dulu SPP aku kalau nggak salah 65.000. Pokoknya hasil sawah mama aku itu dikumpulin tiap harinya, dan kalau kita makan itu cuma ambil telur atau mie dari warung gitu. Nah, semenjak warung mama aku jadi sepi, di situ keadaan ekonomi makin gak masuk akal. Tapi alhamdulillahnya kakak aku ngajak mama untuk buka toko pakaian di Purwakarta, yang sampai saat ini di sini itu toko pakaiannya alhamdulillah berjalan lancar, berkah, sampai biaya sekolah pun bisa terbantu. Akhirnya aku lulus dari SMK. Setelah lulus SMK, aku dibawa ke Purwakarta, dan di situ aku mulai berpikir gimana sih aku pengen punya uang sendiri gitu supaya meringankan orang tua juga. Akhirnya aku berpikir dan aku coba jual-jual online gitu, dan aku juga jual kerudung di toko mama aku, jadi aku titip kerudung gitu. Dan sekarang aku mulai nge-YouTube. Sampai sekarang ini aku masih jual online, masih jual kerudung di toko aku, dan aku juga masih nge-YouTube tentunya. Pokoknya kehidupan setelah mama aku jualan pakaian di sini di Purwakarta, sampai aku juga bisa jual online, bisa jual kerudung, itu kehidupan ekonomi kita jadi semakin membaik lah dan cukup gitu. Seiring perubahannya kita, orang-orang di sekitar kita pun jadi berubah. Yang dulunya suka menghina, yang ya pokoknya tetangga juga gak ada habis-habisnya buat menghina mama aku, itu orang menjadi berubah, jadi baik gitu sama kita. Gak tau kenapa kita merasa dihargai, tapi meskipun mereka dulunya itu pernah membuat kita sakit hati, kita itu nggak ada rasa dendam gitu. Tetap kita kalau pulang, kita alhamdulillah kalau ada rezeki, kita bagi-bagi rezeki. Terus ya alhamdulillah aja setelah kita di Purwakarta itu kita bisa berbagi rezeki gitu, dan ya pokoknya bersyukur banget. Ya jadi itu kehidupan aku dari kecil sampai sekarang, dan ada nilai-nilai yang pengen aku sampaikan ke kalian. Buat orang tua yang punya anak, ketika ada masalah, aku harap sih jangan mengambil keputusan untuk bercerai, karena kasihan ke anaknya. Dia jadi gak bisa ngerasain kasih sayang yang utuh, dan bisa mengganggu mentalnya juga kalau misalkan si anak gak bisa terima keadaan. Dan kalau misalkan yang udah bercerai, orang tua yang melihat ini dan bercerai, aku harap sih kalian bisa tetap ngasih kasih sayang ke anak itu seutuhnya, yang seperti biasanya pas kalian sebelum bercerai gitu. Karena jangan sampai kalian udah bercerai, orang tua itu cuma sayang sama keluarga barunya gitu, sedangkan anak yang dari istri pertama mungkin, ataupun ya pokoknya anak yang pertama itu kalian gak inget gitu. Buat kalian yang suka dihujat, jangan pernah merasa down. Kalian harus sabar dan kuat meminta doa sama Allah supaya kalian itu bisa bangkit, bisa membuktikan kalau kalian itu nggak bisa diremehkan. Kalian juga harus yakin setiap ujian yang kalian jalani itu pasti ada hikmahnya, jadi pasti ada buahnya yang bakalan kalian petik di kemudian hari. Buat kalian yang suka menghujat orang lain, tolong setelah kalian nonton video ini, berhenti untuk menghujat orang lain, berhenti untuk menghina yang bisa bikin hati orang lain itu sakit. Karena nggak sedikit orang yang sakit hati dihina-hina itu sampai bunuh diri secara tidak langsung. Kalian juga ikut membunuh dia. Dan kalian harus ingat kalau Allah itu tidak tidur. Karena menurut pengalaman aku, dulu orang yang menghina keluarga aku, yang menghina aku sendiri, orang yang gak punya hati nurani, dan orang yang merasa mereka itu di atas gitu, Allah tegur mereka sampai mereka itu berada di posisi yang dulu saya rasain gitu. Jadi sebelum Allah menegur, kita perbaiki diri kita sendiri dari sekarang. Karena apa yang kita punya itu adalah titipan. Jadi ketika kita dapat titipan nikmat dari Allah itu, jangan membuat kita jadi sombong. Seharusnya kita jadi bersyukur dan bisa menyayangi orang di sekitar kita,
Karena semakin kita bersyukur, semakin kita peduli sama orang lain, yang dititipkan ke kita juga semakin berkah. Dibandingkan orang yang menjadi sombong dan berbesar kepala, semua nikmat Tuhan yang dititipkan ke kita itu bakalan diambil karena kita udah gak dipercayai lagi gitu. Karena yang gak kerasa pun kita nggak tahu ya. Jadi kita jangan cari-cari yang bisa menyakiti hati orang lain gitu. Dan buat kalian yang pengen punya uang sendiri, pengen punya penghasilan sendiri, jangan mudah untuk menyerah. Jangan kalian punya pikiran, kamu mah bisa, tapi aku nggak bakalan bisa seperti kamu gitu. Kalian nggak boleh punya pikiran seperti itu, karena mereka yang pengen mencapai keinginannya mereka pun gak instan. Mereka juga berjuang untuk mendapatkannya, banyak juga rintangannya yang harus dilewati. Misalnya gini, kita tuh pengen melintas di sebuah jembatan yang jembatannya itu bener-bener panjang banget. Di situ gak ada kendaraan yang bisa membantu kita untuk cepat sampai ke sana, ke ujung jembatan itu. Tapi kalau orang yang bener-bener pengen sampai di ujung jembatan itu, mereka bakalan terus berjalan meskipun mereka tahu ini bakalan lama dan mereka tahu itu bakalan capek banget. Tapi mereka tidak menyerah untuk bisa sampai di sana, dan mungkin mereka akan berpikir supaya lebih cepat itu mereka bakalan lari gitu. Tapi kalau kalian yang gak mau berusaha pengennya langsung sampai di sana, kalian mau nunggu sampai kapan? Nungguin ada motor, ada kendaraan untuk sampai di sana? Karena jarang banget ada orang yang membantu kita untuk sukses gitu. Sedangkan yang dibantu aja, kalau kita gak bisa jalanin itu gak bakalan sukses. Jadi kalian juga harus sama, kalian juga harus jalan, kalian juga harus lari di sana supaya kalian juga bisa mencapai di ujung jembatan itu. Kalian ngerti kan maksud aku apa? Pokoknya segala sesuatu yang kita jalani ini jangan lupa untuk selalu ingat sama Allah yang menciptakan kita, yang punya segalanya. Oke guys, karena ini ceritanya pasti panjang banget ya. Jadi segitu aja cerita aku dari aku kecil sampai sekarang, dan semoga kalian juga dapat pelajaran di sini. Kalau kalian punya nilai-nilai yang lain yang bisa kalian ambil, silahkan komen di bawah supaya banyak juga yang mengingatkan kita semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe di bawah. Gambar loncengnya juga diaktifin supaya pas aku bikin video baru kalian bisa langsung dapat notif. Jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @_liarl. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.